Sidang paripurna Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara. Prabowo pastikan lanjutkan pembangunan IKN. Golkar dipastikan solid usai Erlangga mundur dari jabatan Ketua Umum. Pemerintah bantah soal medali giveaway Gregoria. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang saya rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah di Menyapa Pagi Simpo TV, tentunya dengan berita-berita yang menarik terkait dengan perpolitikan Indonesia, terkait juga dengan perekonomian Indonesia. Ada berita bahwa terkait pembangunan IKN yang saat ini sudah rampung, bahkan sudah 90% sudah bisa ditempati oleh semua menteri kabinet yang ada di Indonesia. Dan Prabowo memastikan bahwa 3 hingga 5 tahun nanti akan optimis bahwa pembangunan IKN akan berjalan dengan baik dan katanya akan mendatangkan pakar untuk membantu pembangunan di IKN nantinya. Oke, dan tentunya berita-berita menarik lainnya akan terus kami saksikan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama di mana Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna perdana bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara pada Senin pagi. Dan dalam sambutannya Jokowi mengatakan sidang kali ini istimewa karena pertama kali dilakukan di IKN. Sidang paripurna Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akhirnya digelar di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Rapat tersebut dihadiri seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Pertahanan yang juga merupakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelum memulai sidang, acara ini diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada kesempatan ini, Jokowi mengatakan bahwa perpindahan ibu kota bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi perpindahan pola pikir hingga mobilitasnya. Jokowi kembali mengungkapkan alasan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah untuk pemerataan ekonomi nasional. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, yang saya hormati Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, para Menko, para Menteri, Panglima TNI Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Kabin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara, dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Diketahui pembahasan dalam sidang kabinet meliputi evaluasi pemerintahan hingga perencanaan transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diinisiasikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan Prabowo meyakini bahwa 3 hingga 5 tahun mendatang, Ibu Kota Nusantara akan berfungsi sebagaimana mestinya. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan takjub dengan kondisi dan suasana Ibu Kota Nusantara yang terlihat sangat baik. Hal ini disampaikan Prabowo usai menghadiri sidang kabinet di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Meski membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan proyek Ibu Kota Nusantara, Prabowo optimis fungsi IKN akan terlihat dalam jangka 3 hingga 5 tahun mendatang. Prabowo memastikan akan berkolaborasi dengan para pakar dalam membangun IKN.
Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya. Saya kira bagus sekali, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara. Upaya menarik investasi asing di IKN tersebut nantinya akan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan upaya penekanan kepastian hukum hak atas tanah untuk meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara atau IKN. AHY mengatakan upaya ini dilakukan untuk mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat. Dirinya juga menyampaikan akan mengawal terkait penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK yang terjadi di Ibu Kota Nusantara. Foreign direct investment untuk bisa kita mempercepat proses pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang memang diperlukan. Oleh karena itu, kami Kementerian ATR BPN harus juga memberikan support penuh bagi kepastian hukum atas tanah. Nah, tentu tidak selalu mudah karena kita tahu yang namanya lahan itu tidak seperti semudah melihat petak-petak lapangan bola begitu. Ini dengan konturnya, dengan kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu kami harus memastikan mana areal-areal yang memang sudah clean and clear itu bisa segera digerakkan untuk investasi. OIKN, Otorita IKN juga saya yakin bekerja untuk bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya. Tapi tentu dari urusan pertanahan kita juga tidak boleh biasa-biasa saja, kita harus progresif, tetapi juga sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dan sekali lagi penanganan jika ada masyarakat harus kita lakukan secara humanis, karena sekali lagi masyarakat juga harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Ini yang menjadi pendekatan yang kita lakukan, keseimbangan antara mengejar kecepatan pertumbuhan ekonomi, mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sisi lain kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, sekaligus juga eksistensi masyarakat, termasuk masyarakat adat yang ada di sini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan pembangunan IKN yang saat ini sudah rampung seperti itu ya, apalagi Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri, seluruh menteri di Indonesia yang telah melakukan sidang perdananya di IKN seperti itu ya. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa apresiasinya terkait dengan pembangunan IKN ini yang sangat luar biasa. Betul. Apalagi lingkungan yang sangat sehat. Kalau kita misalnya melihat udara, sirkulasi udara di sana juga sangat cukup baik seperti itu ya. Dan Presiden Joko Widodo juga menekankan akan terus memberikan aktivitas dengan kendaraan listrik dan juga energi hijau. Yes, kalau Jokowi bilang juga bahwa ini bukan pemindahan ibu kota secara fisik, namun ini juga perpindahan antara pola pikir kita sebagai masyarakat Indonesia, pola kerja kita juga sebagai nantinya di sana menteri-menteri juga biar bisa bekerja dengan baik juga di IKN nantinya. Betul. Ya. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, di mana menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan ini melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil dan juga kendaraan pengamanan serta pengawalan rute lalu lintas dan parkir. Sebanyak 898 personil di Telantas Polda Kalimantan Timur dilibatkan dalam Satgas Pengawalan Rute Lalu Lintas dan juga parkir. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil dan kendaraan pengamanan, serta pengawalan rute lalu lintas dan parkir. Hal itu dilakukan di Lantas Polda Kalimantan Timur menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, yang digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kakor Lantas menekankan pentingnya kesiapan kendaraan pengamanan dan memastikan semua kendaraan dalam kondisi prima dan siap untuk digunakan. Irjen Aan menyebutkan Satgas Pamwal Rolakir telah melakukan berbagai simulasi untuk memastikan kesiapan dalam mengamankan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Irjen Aan berharap dengan dilakukannya persiapan baik dan juga komitmen yang tinggi dari seluruh personil acara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 tahun dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga lancar. Secara keseluruhan, ini sudah siap mengamankan, mengawal rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 di IKN ini. Ya. Mulai dari personil, tadi sudah kami cek, sudah siap, ada 898 personil yang akan terlibat dalam Satgas Pamwal Rakyat. Ya. Kemudian kendaraan sendiri, tadi kami cek, ya, mulai kendaraan roda 2, roda 4, ini semua dalam keadaan siap pakai dan siap operasional. Ya. Ada 87 kendaraan roda 4, ya, dan 31 ini kendaraan roda 2 yang sudah siap dan bahkan sudah melakukan kegiatan pada pagi dan siang hari nanti. Ya. Jadi secara keseluruhan dari Satgas Pamwal Rakyat ini sudah siap semua dan sudah dilakukan beberapa kali simulasi. Ya. Dari Kalimantan Timur, tim Simpo TV melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya di mana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang melakukan uji coba tram otonom atau Autonomous Rail Transit di Ibu Kota Nusantara pada hari Minggu kemarin. Uji coba dilakukan untuk mempersiapkan pengoperasian tram otonom pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-79. Saat ini sudah terdapat satu rangkaian tram otonom di IKN. Pada tahap awal, tram otonom tersebut akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI dengan kecepatan jelajah 40 km per jam di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Pengoperasian tram otonom menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi, sehingga sejalan dengan konsep dan prinsip IKN sebagai kawasan kota cerdas, hijau, serta berkelanjutan. Turut hadir pada kegiatan uji coba Direktur Jenderal Perkeretaapian Rizal Wasal dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Risha Pudit. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun di Ibu Kota Nusantara, pastinya juga sudah mempersiapkan segala hal seperti itu ya, juga saya dan juga pemirsa, di mana kalau misalnya kita melihat Menhub Budi Karya Sumadi yang juga telah melakukan beberapa tinjauan seperti itu ya, betul. Dan juga melakukan dicek dulu nih ada ART seperti itu ya, salah satu kendaraan yang nantinya akan dipergunakan untuk para menteri dan juga para semua yang mengikuti upacara bendera di IKN nantinya. Dan tentunya juga kalau misalnya kita melihat banyak sekali yang mengatakan bahwa ada berita-berita yang mengatakan nantinya ini akan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi faktanya adalah kalau misalnya nanti ini kita semuanya akan menggunakan bus yang sudah dipersiapkan dan juga sudah ditinjau secara langsung oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Dan juga Kakor Lantas juga menyebutkan bahwa 898 personil telah disiapkan untuk mengamankan jalannya upacara nanti di KN untuk memperingati Hari Kemerdekaan HUT ke-79. Hari Raya ya, karena kita semangat gitu ya, Sally. Gak apa-apa, mudah-mudahan semangat juang bangsa Indonesia ini bisa terus kita rasakan, bukan hanya di 17 Agustus saja, tapi juga setiap hari kita bisa merasakan para pejuang bangsa Indonesia ini yang telah meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV.
Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, tentunya bersama saya Selis Tregar. Dan saya Fesi Ramadi, dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mudah-mudahan Anda bisa dalam kondisi yang sangat baik dan juga sehat walafiat. Pemirsa, kita lanjutkan di mana Erlangga Hartarto ini mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024, mundurnya Erlangga disebut untuk menjaga keutuhan Golkar dan juga memastikan stabilitas transisi pemerintahan mendatang. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam video yang diterima, dirinya menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya selama menjadi pemimpin Golkar. Menko Perekonomian itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Golkar yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Golkar selama beberapa tahun terakhir. Erlangga mengaku alasannya mundur dari jabatan ketum salah satu partai besar di Indonesia ini, yakni untuk menjaga keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan. Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa DPP Golkar akan segera menyiapkan mekanisme untuk penunjukan ketua umum baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan
dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak Muhammad Hatta. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini. Khususnya kepada kader dan simpatisan Partai Golkar, saya menghimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi tanah air yang kita cintai. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Saya yakin dengan kebersamaan yang erat, Indonesia akan menjadi negeri yang semakin membanggakan kita semua. Sebagai penutup, perkenankanlah saya untuk mengutip satu bait dalam himne Partai Golkar. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan selalu melindunginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar mundurnya Erlangga muncul menjelang pengumuman Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran pada 21 Oktober mendatang. Terdapat beberapa nama yang muncul sebagai pengganti Erlangga, seperti Agus Gumiwang dan Bahlil Lahadalia. Sesuai dengan jadwal, seharusnya pengganti Ketua Umum Partai Beringin itu dilakukan lewat Musyawarah Nasional Golkar yang digelar pada Desember 2024 mendatang. Dari Jakarta, redaksi Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan pemberitaan Erlangga Hartarto, di mana Golkar memastikan partainya masih tetap solid meskipun sang Ketua Umum Erlangga Hartarto telah menyatakan pengunduran dirinya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar yaitu Ahmad Doli Kurnia saat berada di sekitaran rumah dinas Erlangga di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Ditemui di rumah dinas Erlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli membantah bahwa hubungan Partai Golkar mulai retak seusai Erlangga mengundurkan diri. Doli mengatakan alasan mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar lantaran untuk fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu juga Doli juga menegaskan bahwa mundurnya Erlangga Hartarto dari partai berlogo pohon beringin itu murni karena keinginan pribadi tanpa adanya desakan dari pihak manapun. Enggak. Saya kira kita selama ini solid, selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik ya. Nah, untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi ya, menjaga konsentrasi supaya Ketua Umum lebih pada fokus pada tugas tanggung jawab Menko Perekonomian, maka justru dia mengundurkan diri ya, supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu, kira-kira begitu. Ya, akan menjadikan siapa? Oh belum, nanti kita akan tentu kan ada mekanisme organisasi ya. Setelah seorang ketua mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Sebelumnya pernyataan pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diunggah dalam video rilis DPP Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Erlangga mengatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai telah terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Ya, pemirsa, pada 10 Agustus 2024 di mana Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Dan tentu pastinya Partai Golkar sendiri ingin menentukan ataupun memberikan yang terbaik gitu ya untuk para kadernya seperti itu, dan juga membutuhkan sosok yang baru dan juga nuansa baru dan juga pemimpin yang baru. Tapi kalau misalnya kita melihat terkait dengan pengunduran diri dari Erlangga Hartarto ini mengatakan tidak ada paksaan dari siapapun, betul-betul dari hatinya. Walaupun memang ini menjelang Pilkada 2024 menjadi berita yang mengagetkan ya, Fesi ya. Karena memang Erlangga sendiri menyatakan mundur dari Ketum Golkar karena katanya ingin menjaga keutuhan dari Golkar sendiri dan perubahan dari transisi pemerintahan nanti mendatang. Ingin lebih fokus di Menteri Perekonomian seperti itu ya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa terus mengembangkan tugasnya dengan sangat baik. Apapun keputusannya kita harus tetap mendukung dari keputusan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menghormati keputusan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh usai membuka pameran seni di kantor DPP Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak ingin berkomentar banyak mengenai keputusan Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Paloh mengatakan sebagai pihak eksternal, dirinya menghormati dan menghargai setiap kebijakan yang terdapat di masing-masing partai politik. Saya tidak akan mundur. Kita kasih penghormatan, penghargaan pada semua kebijakan dan polisi daripada partai-partai yang ada ya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana pengusaha dan pebisnis Jusuf Hamka resmi mundur dari kepengurusan Partai Golkar serta kontestasi Pilkada tahun 2024. Mundurnya Jusuf Hamka terjadi usai Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka atau Baba Alun Senin pagi mendatangi DPP Partai Golkar. Kedatangan Jusuf hari ini hendak menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai politisi Partai Golkar serta kontestasi Pilkada 2024. Jusuf menyebut bahwa alasannya mundur yakni karena besarnya dorongan keluarga dan ingin fokus pada kegiatan sosial seperti Bunda Teresa. Menurutnya dunia politik merupakan dunia yang keras untuk sosok Jusuf Hamka. Selain itu, pengunduran ini juga bentuk kesetiaan kawannya kepada Erlangga Hartarto. Gimana saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Ya, itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya panglima dia pang-6. Gitu. Baba Alun sebelumnya bilang kalau misalkan temannya dibully, Baba Alun akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Erlangga Hartarto. Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Atau itu aja. Pengunduran diri Pak Jusuf Hamka ini mengikuti jejaknya Pak Erlangga ya Pak? Enggak juga, saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Apakah momentumnya pas? Momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini kan saya bilang innalillahi wa innalillahi roji'un. Berarti saya nggak happy. Ya kan, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Pak, lalu sudah ada komunikasi dengan Pak Erlangga? Belum. Saya dari Bandung kemarin habis dari Tegalega. Ya kan saya dengar berita kaget, tahu-tahu saya cari beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi. Di sini akan membangun hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga pasca keputusan mundur. Oh pasti, he is my best friend. Ya, buat saya pertemanan adalah pertama, kesetiaan utama itu buat saya. Kira-kira nanti komunikasinya akan seperti apa ke Pak Erlangga, Pak? Oh baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak budi, saya utang budi. Jadi dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Oh, berarti otomatis Pak yang di Jabar di Jakarta juga tidak akan. Kemarin kan sudah keluar surat instruksi tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Yusuf
Sebelumnya nama Jusuf Hamka dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon wakil gubernur apabila Kaisang Pangarep maju di Pilkada Jakarta. Seiring perkembangan politik, Jusuf Hamka juga dikabarkan akan dicalonkan di Jawa Barat. Namun dengan adanya pengunduran diri ini, maka nama Jusuf Hamka tidak ada lagi di bursa kandidat dari Partai Golkar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengungkapkan ragu jika Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar karena keinginannya sendiri. Hal itu disampaikan Jusuf Hamka usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kader Golkar pada Senin 12 Agustus 2024. Jusuf Hamka yang sempat dijagokan Erlangga untuk Pilkada Jakarta 2024 itu pun akhirnya ikut memutuskan mundur dari Golkar. Erlangga menyebutkan keputusan tersebut diambil demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar. Jusuf Hamka mengatakan dirinya ingin memastikan Erlangga tidak sendirian setelah ini. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau, kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Tapi kalau misalnya ada ini kan baru 4 hari lalu ya dapat instruksi secara lisan, boleh di-spill nggak sih ke media, mungkin ada tekanan seperti apa gitu? Walau alam bisawab, saya nggak tahu, karena saya di Bandung kemarin. Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh, siapa tuh, Non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh, yang ini. Sena ya? Sena tuh. Benar kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin Minggu. Saya di Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran, itu hari Kamis bukan Jumat. Kita ketemu Kamis. Saya juga ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin yang enggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, ntar nggak dipakai umat, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterain umat, kata Gus Yahya. Kalau Golkar dipimpin oleh eksternal, itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan Pak? Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran Mbak, siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga mengaku terkejut dengan mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pasalnya Erlangga merupakan Ketua Umum yang mendapatkan dukungan cukup solid untuk kembali terpilih sebagai ketum pada Munas Golkar di Desember mendatang. Ya, pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar sebuah peristiwa yang mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya beliau sempat mendapat dukungan solid dari internal Golkar untuk maju kembali, bahkan arahannya aklamasi. Setelah itu kita juga mendapati sebuah video yang viral karena Pak Luhut Binsar Panjaitan turut mengendorse beliau agar tetap melaksanakan Munas Golkar di Desember. Nah, kemudian Sabtu malam kemarin, tiba-tiba beliau mengumumkan pengunduran diri. Kronologis ini memberikan sebuah fakta empirik bahwa sedang terjadi sesuatu di panggung belakang yang membuat Erlangga mengundurkan diri. Nah, semua publik akhirnya punya pendapat-pendapat spekulatif apakah ini ada intervensi, invisible hand, sampai kemudian ada arahan memang Erlangga memang fokus ingin menghadapi tantangan perekonomian global yang kian kompleks. Tapi yang jelas dan tidak bisa dipungkiri, ketika kita bicara Golkar, maka intinya adalah kekuasaan. Dan ketika kita bicara kekuasaan, ada banyak pihak berkelindan di sana, termasuk pihak-pihak eksternal yang selama ini memang punya arahan untuk melakukan suksesi lebih cepat dari prosedur yang selama ini sudah disepakati di internal Golkar pada bulan Desember 2024. Terima kasih.
Ya, pemirsa, terkait dengan keluarnya atau mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini banyak sekali menimbulkan polemik seperti itu ya Pak, ataupun dinamika perpolitikan Indonesia ini cukup sedikit bergeser ya, banyak sekali komentar-komentar dan juga pernyataan. Apakah betul Erlangga Hartarto ini nantinya akan mundur tapi dengan hati yang benar-benar dari hatinya beliau gitu, seperti itu ya. Banyak sekali yang mengatakan tidak yakin kalau hal ini adalah sesuai dengan keinginannya sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat pernyataan dari Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa tidak ada paksaan ataupun tidak ada yang menyudutkan seperti itu. Dan tak hanya Erlangga saja yang memutuskan untuk mundur, ini namun juga Yusuf Hamka ya menyatakan untuk mundur menjadi kader Golkar. Betul. Dan juga untuk di kontestasi Pilkada Jakarta, karena memang kalau kita lihat ini katanya Yusuf Hamka mundur karena memang masih banyak keraguan seperti ini ya, bukti solid terkait katanya. dengan namanya apa Erlangga Hartarto yang keluar dari Partai Golkar atau Ketua Umum Partai Golkar seperti itu. Karena kalau misalnya kita melihat tidak hanya Babah Alur ataupun Yusuf Hamka, tapi juga politika strategis dari Agung Baskoro juga mengatakan masih banyak sekali keraguan di sana seperti itu ya. Tapi apapun keputusannya, mudah-mudahan kita bisa mendoakan yang terbaik ya. Adapun banyak sekali polemik yang mengatakan betul atau tidaknya, kita nantinya apakah betul ini betul-betul dari hatinya beliau seperti itu ataupun bukan. Tapi kita tetap mendoakan yang terbaik untuk Partai Golkar pastinya ya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, here all the news around of the world for you. The Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia welcomed the return of lifter Eko Yuli Irawan and his coach Erwin Abdullah at Soekarno-Hatta Airport on Saturday ago. He was returned home after competing in the Paris Olympics weightlifting categories in 2024. In a brief speech delivered by the Secretary of Deputy for Improving Sport Achievement Kemenpora, Mulyani Sri Suhartuti, said that Eko later had struggled with all efforts in his match. Even though he had suffered a thigh injury, Eko still completed the match to completion. Mulyani added that Eko has given extraordinary dedication. She also gave words of encouragement to Eko to keep his spirit, even though he failed to win a medal. But Indonesia knows how his struggle is not easy. But in the snatch forced that record 153 kg. After making 3 attempts, he had lifted 139 kg, but was considered a failure by the judges.
It is known that Eko's 2024 match is the 5th time. After 4 previous matches, he won consecutive matches. Eko dan juga Coach Erwin, jangan patah semangat karena memang perjuangan tidak mudah dan sudah memberikan energi, kekuatan dan segala daya upaya untuk sampai pada posisi saat ini. Jadi mengikuti Olimpiade, kompetisi internasional seperti tadi disampaikan oleh Pak Joko dan Pak Desra adalah sudah merupakan suatu kebanggaan. Maestro Rekar, Sinpo International News Report. The United States successfully achieved the Grand Champions of Paris Olympics 2024 with 126 total medals from all sports categories. Collected 40 gold medal, 44 silver medal, and 42 bronze medal. United States against China in 2024 Olympics for the top one. The United States became overall champion in the 2024 edition of the Paris Olympics after winning a gold medal in the women's basketball against the host France, with a final score of 67-66 for the United States. With this victory, the United States collected 126 medals in this Olympics. Last night's gold medal was also an important victory to move China to second place with the same gold medal 40. The final result of Paris Olympic made China must also be satisfied in second place with 40 gold medals, 27 silver medals, and 24 bronze medals, a total of 91 medals. The United States has been overall champion since the 2012 London Olympics. The 2028 Olympics later, the United States will host in Los Angeles Olympics. Max Oller, Sinpo International News Report. President of Ukraine acknowledged for the first time after his troops are fighting Russian forces in the Kursk border region as the surprise incursion entered its 6th day. Zelensky saying that Ukraine providing how to restore justice in Russia-Ukraine conflict after a long time. Regarding the ongoing conflict between Ukraine and Russia, the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, reveals that he can establish justice between the two countries. Ukraine's defense is promoting war against the aggressor territory. The sudden attack of Ukraine on the Kursk region was carried out by the Ukraine Armed Forces, or AFU. Until today, there are thousands of people has been evacuated from the border of the Kursk region so that war victims do not fall. Перш за все, відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів бойовій бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta.
dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Tentunya masih banyak ya berita-berita menarik yang akan kami siarkan hadirkan untuk Anda. Oke. Pemirsa, Presiden Joko Widodo ini menghadiri Festival Lingkungan Iklim Kehutanan atau Like2 di Senayan, Jakarta pada 9 Agustus 2024. Dan Jokowi mengapresiasi segala bentuk kepedulian terhadap lingkungan untuk mewujudkan bumi yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi atau Like2 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam keterangan yang diberikan kepada awak media, Jokowi mengapresiasi segala bentuk kepedulian terhadap lingkungan, baik itu dari kelompok masyarakat atau masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan bumi yang berkelanjutan. Kepala negara juga menyoroti sektor pertambangan yang harus memiliki nursery dan juga pemulihan lingkungan. Sektor yang paling banyak menekan memang adalah sektor energi, pertambangan yang gede-gede ada di situ, dan dimulai juga dari sektor kehutanan. Sektor kehutanan, sektor energi itu memberikan, kalau keliru kita dalam mengelola akan memberikan tekanan yang paling besar terhadap lingkungan kita. Sehingga saya selalu sampaikan, semua pertambangan harus memiliki nursery. Pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan harus menjadi concern dari Kementerian Kehutanan, selalu saya sampaikan. Festival Like berlangsung sejak tanggal 8 hingga 11 Agustus 2024 di Hall A dan B GCC Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, tim produksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya menyambut baik ajang penghargaan bertajuk Appreciation Night yang juga memiliki banyak nilai yang penting. Menurutnya, acara ini sebagai apresiasi bagi para pelaku dari berbagai elemen yang telah berkontribusi serta menginspirasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar malam penganugerahan Festival Like2 pada Sabtu 10 Agustus 2024. KLHK memberikan penghargaan kepada 80 mitra yang telah turut menjaga melestarikan lingkungan hidup Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam melestarikan lingkungan. Siti juga mengatakan bahwa acara apresiasi ini bisa menginspirasi dan mendorong semangat banyak pihak untuk lebih berperan menjaga lingkungan. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dan membutuhkan banyak keterlibatan masyarakat dari berbagai elemen untuk melestarikan lingkungan. Saya menyatakan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah bahu-membahu bekerja keras tak kenal lelah memberikan kontribusi untuk kemajuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sinergi langkah ini bukan hanya manifestasi transformasi responsifnya birokrasi, tetapi lebih dari itu menjadi modalitas bersama bagi pembangunan sektor lingkungan dan kehutanan yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, civil society, komunitas dan dunia usaha. Isu perubahan iklim, deforestasi dan degradasi lahan, serta kebutuhan energi terbarukan senantiasa menuntut kita semua untuk terus berinovasi dan memunculkan gagasan-gagasan baru. Hemat energi air, lahan, dan sumber daya alam, kelola iklim, dan antisipasi resiko bencana. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga memberi apresiasi kepada PPPBSI yang mengambil langkah yang cepat. Hal ini untuk melakukan transformasi dan evaluasi dengan melakukan musyawarah nasional atau MUNAS dan terpilihnya Fadil Imran sebagai Ketum PBSI periode 2024-2028.
Menpora Dito berharap kebersamaan bersama pemerintah dalam hal ini Kemenpora bisa tetap berjalan untuk mendukung olahraga bulu tangkis Indonesia. Selain itu pihaknya juga berharap agar melakukan modernisasi sarana prasarana untuk pemusatan latihan atlet Cipayung. Hal tersebut lanjutnya untuk peningkatan sumber daya manusia atau SDM seperti tenaga kepelatihan Sport Science and Sports Performance. Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar pengurus yang membantu ketum baru PP PBSI periode 2024 hingga 2028 harus cepat tanggap untuk meningkatkan prestasi dengan kolaborasi bersama pemerintah. Sementara itu, Ketua Umum PP PBSI terpilih Fadil Imran mengatakan sudah menyusun program kerja jangka pendek, menengah hingga panjang untuk mewujudkan prestasi gemilang bagi bulu tangkis Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan bonus akan diberikan kepada atlet yang meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, Presiden belum menyebutkan nominalnya karena masih akan dibicarakan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri Festival Lingkungan Iklim, Kehutanan, Energi atau LIKE2 di Senayan, Jakarta pada 9 Agustus 2024. Presiden mengaku senang serta menyampaikan apresiasinya atas perolehan emas dari 2 cabang olahraga yaitu panjat tebing dan angkat besi. Kepala negara juga memastikan pemerintah akan memberikan bonus kepada atlet yang meraih medali di Olimpiade Paris 2024, namun terkait detail besaran bonus Presiden masih belum mengumumkannya. Ya, saya sangat senang. Saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fredrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga di angkat besi. Nanti dibicarakan, yang jelas pasti ada bonus. Dari Jakarta, tim produksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, medali perunggu yang disumbangkan oleh pebulu tangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung di Olimpiade Paris 2024 tengah menjadi sorotan dan juga perbincangan publik usai disebut hasil giveaway oleh salah satu stasiun TV nasional. Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Budi Prasetyo menegaskan bahwa medali yang didapatkan Gregoria bukanlah hasil dari giveaway, melainkan karena lawan main dari Gregoria mengalami cedera. Jagat media sosial Indonesia kini tengah diramaikan oleh kontroversi yang melibatkan salah satu stasiun televisi nasional yang menyebut medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung, atlet cabur bulu tangkis, merupakan hasil giveaway atau hasil cuma-cuma yang diberikan. Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Budi Prasetyo menyampaikan, medali perunggu yang disumbangkan Gregoria Mariska Tunjung di Olimpiade Paris 2024 pada cabur bulu tangkis bukan hasil dari giveaway. Budi menjelaskan bahwa lawan main dari Gregoria asal Spanyol mengalami cedera yang mengharuskan lawan main Gregoria tersebut walk out dari pertandingan babak perebutan perunggu. Adapun medali perunggu yang didapat oleh Gregoria merupakan keputusan dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, sehingga menurut Budi, prestasi yang diraih oleh atlet berusia 25 tahun itu dinilai sah. Nah, jadi sebenarnya itu bukan giveaway. Nah, kebetulan Marin yang dari Spanyol kan cedera. Nah, kalau cedera aturannya memang di WO. Nah, ketika di WO otomatis juara ketiganya adalah Gregoria Mariska Tunjung. Nah, kemudian kalau nggak salah awalnya itu yang memberitakan adalah Metro TV ya. Nah, Metro TV akhirnya jadi viral. Akhirnya Metro TV minta maaf bahwa itu sebenarnya bukan giveaway. Nah, kalau ditanyakan si Gregoria ya pengennya dia main, tetapi karena pemain lawannya cedera ya kan nggak mungkin main. Sehingga akhirnya dia oleh organisasi yang ngurusin bulu tangkis internasional IBF diberikan medali perunggu. Tapi sekali lagi itu bukan giveaway. Diketahui pada saat pertandingan perebutan semifinal, lawan Gregoria yakni Carolina Marin asal Spanyol memutuskan untuk mengundurkan diri lantaran mengalami cedera di bagian lutut sejak Olimpiade Tokyo 2020 yang lalu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, kalau misalnya kita melihat terkait banyak sekali perdebatan, memang sangat banyak perdebatan ya, apalagi kalau misalnya kita melihat ini bangsa Indonesia, salah satu atlet dari Indonesia ini diberikan berita yang kurang menyenangkan seperti itu ya. Tentunya juga dengan salah satunya adalah sebagai stasiun televisi apalagi nasional seperti itu ya, kita harus bisa lebih bijak lagi dalam membuat sebuah judul seperti itu agar tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin negatif, komentar yang kurang berkenan seperti itu ya, dan tidak ada lagi kesalahpahaman seperti ini. Ya, apalagi kalau kita lihat Gregoria ini sudah meraih prestasi yang luar biasa ya di
Olimpiade luar Paris biasa, 2024. Kita patut sebagai masyarakat mengapresiasi atas perjuangan dari Gregoria sendiri. Tak hanya Gregoria saja, Fes dan pemirsa, ini juga ada atlet panjat tebing dan juga angkat besi yang meraih emas di Olimpiade Paris 2024. Kita mengapresiasi dan Jokowi menunggu kepulangan mereka dan katanya akan dikasih bonus nih. Betul, dan dari Budi Arya Tejo juga mengatakan bahwa akan mengatakan dievaluasi kembali terkait hal ini, apalagi terkait dengan banyak sekali atlet-atlet Indonesia yang telah berjuang di Olimpiade Paris 2024 dan telah menumbuhkan banyak sekali prestasi yang sangat luar biasa di Indonesia. Mudah-mudahan para atlet Indonesia ini bisa terus berkembang, bisa terus mendunia. Saya Fesi Rahmadi. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.